Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu lagi dengan saya Nur Hasanah pada pembelajaran matematika kelas 7. Apa kabar sahabat semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal bentuk aljabar, mengetahui unsur-unsur pada bentuk aljabar, menyederhanakan bentuk aljabar, dan mengubah kalimat matematika ke dalam bentuk aljabar. Tidak perlu berlama-lama ya sahabat. Mari kita simak penjelasannya. Mengenal bentuk aljabar. Perhatikan percakapan dua orang berikut, Doni dan Arman. Hai Arman, saya memiliki 7 buah apel. Apakah kamu ingin mencobanya? Hai Doni, terima kasih. Saya telah membeli 2 keranjang dan 5 buah apel. Dari percakapan tersebut, mereka menyatakan apel dalam satuan yang berbeda. Arman menyatakan apel dalam satuan keranjang dan 5 buah, sementara Doni menyatakan apel langsung dalam satuan buah. Dari apel yang dimiliki oleh Arman, dituliskan bentuk aljabarnya yaitu 2x ditambah 5, dan bentuk aljabar untuk apel yang dimiliki oleh Doni adalah 7. X di sini menyatakan banyaknya apel dalam tiap keranjang yang dimiliki oleh Arman. 2x ditambah 5 adalah bentuk aljabar dari banyak apel yang dimiliki oleh Arman. Dengan X adalah banyak apel di tiap keranjang. Tapi kita kan belum tahu ya X di situ berapa. Maka kita misalkan X sama dengan 10, jadi 2X ditambah 5 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 5 sama dengan 25. Ilustrasinya adalah bahwa setiap keranjang apel yang dimiliki oleh Arman berisi 10 buah. Jika ada 2 keranjang, maka isinya masing-masing 10, berarti 10 ditambah 10, kemudian ditambah lagi dengan 5, berarti banyak apel yang dimiliki oleh Arman adalah 20, ditambah dengan 5, sama dengan 25. Jadi, X pada bentuk aljabar 2X ditambah 5 adalah X yang mewakili sebarang bilangan. Nah, sekarang bagaimana jika bentuk aljabar 2x ditambah 5, x-nya kita ganti dengan sebarang bilangan yang lain. Misalkan, x sama dengan 6. Jadi, 2x ditambah 5 sama dengan 2 dikali 6, ditambah dengan 5 sama dengan 17. Jadi, ilustrasinya adalah, isi apel dalam setiap keranjang masing-masing ada 6 buah. Jika 2 keranjang berarti sama dengan 12 buah apel ditambah dengan 5 buah, maka banyak apel yang dimiliki oleh Arman adalah 12 ditambah 5 sama dengan 17 apel. Jadi, nilai pada bentuk aljabar 2x ditambah 5 bergantung pada nilai x-nya. Nah, sampai di sini paham kan sahabat? Selanjutnya, kita belajar tentang unsur-unsur pada bentuk aljabar. Unsur-unsur pada bentuk aljabar yang pertama adalah suku, kemudian koefisien, kemudian variabel, dan konstanta. Perhatikan bentuk aljabar berikut. 2x ditambah 5. 2x di sini disebut sebagai suku, dan 5 juga disebut sebagai suku. Suku-suku pada bentuk aljabar dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. 2x ditambah 5 disebut sebagai suku 2 atau binomial, dan x 2 dan 3x disebut sebagai suku 1 atau monomial. Kemudian 3x ditambah 2y dikurang 4 disebut sebagai suku 3 atau trimonial. Nah sahabat, bagaimana jika sukunya lebih dari 3 ya? Untuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku disebut polinomial. Perhatikan contoh berikut ya. 2x ditambah 5y dikurang 3z ditambah 4. 2x suku yang pertama, kemudian ada 5y suku yang kedua, yang berikutnya adalah negatif 3z, yang berikutnya adalah 4. Jadi, untuk bentuk aljabar 2x ditambah 5y dikurang 3z ditambah 4 terdiri dari 4 suku, yaitu 2x, 5y, negatif 3z, dan 4. Unsur-unsur pada bentuk aljabar yang berikut adalah, perhatikan bentuk aljabar 2x ditambah 5. 5 di situ disebut sebagai konstanta. X disebut sebagai variabel atau peubah.
dan 2 disebut sebagai koefisien. Koefisien adalah bilangan di depan variabel atau bilangan yang menyatakan banyaknya variabel. Kemudian variabel adalah simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya hingga X, Y, dan Z. Kemudian, konstanta adalah bilangan tetap yang tidak memiliki variabel atau bilangan yang berdiri sendiri. Nah, sahabat, kita sudah membahas tentang bentuk aljabar dan unsur-unsur yang terdapat pada bentuk aljabar. Sekarang, perhatikan contoh berikut ya. Jika ada bentuk aljabar X, maka kita dapat menentukan koefisiennya adalah 1. Jadi, jika tidak ada bilangan di depan variabel, maka koefisien dari variabel tersebut adalah 1 atau positif 1. Variabelnya adalah X, banyaknya suku adalah 1. Kemudian, negatif 2XY. Untuk negatif 2XY, koefisiennya adalah negatif 2, variabelnya adalah XY, banyak sukunya adalah 1. Kemudian, perhatikan untuk bentuk aljabar berikut. Negatif X ditambah 3Y, maka karena ada 2 variabel di situ, yaitu variabel X dan Y, maka koefisiennya juga terdiri dari 2. Koefisien yang pertama adalah negatif 1 untuk variabel X, kemudian koefisien untuk variabel Y adalah 3. Dan banyak suku di sini ada 2. Kemudian, contoh yang lain ada X ditambah 3XY dikurang 5. Maka koefisiennya adalah 1 dan 3. Variabelnya adalah X dan XY, konstantanya adalah negatif 5, dan banyak suku adalah 3. Sampai di sini paham ya sahabat bagaimana cara menentukan koefisien, variabel, dan banyak suku pada bentuk aljabar. Selanjutnya, kita akan menyederhanakan bentuk aljabar. Untuk dapat menyederhanakan bentuk aljabar, kita hanya boleh menjumlahkan dan mengurangkan yang suku-sukunya sejenis, atau yang variabelnya sama ya sahabat. Perhatikan ilustrasi berikut. 2 buah jeruk ditambah 3 buah jeruk sama dengan 5 buah jeruk. Bentuk aljabarnya dapat kita tuliskan menjadi 2J ditambah 3J sama dengan 5J, karena jenisnya sama. Ilustrasi yang berikutnya adalah 2 buah apel ditambah dengan 3 buah jeruk, maka sama dengan tetap 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Karena jenisnya berbeda ya sahabat, jadi tidak boleh kita jumlahkan menjadi 5 buah apel atau 5 buah jeruk. Maka bentuk aljabarnya adalah 2A ditambah 3J sama dengan 2A tetap ditambah 3J. Perhatikan untuk menyederhanakan bentuk aljabar yang lain. 8A ditambah 5B dikurang 2A sama dengan yang jenisnya sama atau yang variabelnya sama, kita dekatkan ya sahabat. 8A dikurang 2A kemudian ditambahkan dengan 5B. Maka hasilnya adalah 6A ditambah 5B. Contoh yang kedua. 2X ditambah 3Y ditambah X ditambah 5 ditambah 6Y ditambah 8 sama dengan, kita dekatkan yang variabelnya sama, 2X dengan X, 3Y dengan 6Y, kemudian ditambah dengan 5 ditambah dengan 8. Maka hasilnya adalah 3X ditambah 9Y ditambah 13. Contoh yang ketiga adalah menyederhanakan bentuk aljabar. Perhatikan bentuk aljabar berikut. 2X ditambah 3XY ditambah 4X dikurang 5 ditambah 6Y dikurang XY ditambah 8. Yang variabelnya sama, kita tandai dulu ya sahabat. 2X dengan 4X, kemudian 3XY dengan negatif XY, kemudian negatif 5 dan 8. Maka bentuk sederhananya adalah 6X ditambah 2XY ditambah 6Y ditambah 3. Sampai di sini sudah paham ya sahabat? Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan bendanya tersebut. Tetapi, mereka menggunakan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan, dalam satuan kardus, kemudian dalam satuan karung, atau dalam satuan yang lain yaitu kantong plastik. Nah,
Perhatikan untuk lebih mengenal bentuk aljabar, mari kita lihat ilustrasi yang berikut. Contoh, dalam suatu keranjang terdapat beberapa apel, sedangkan dalam suatu kardus terdapat beberapa apel dengan jumlah yang lain. Perhatikan, jika kita misalkan 2 apel itu adalah 2 satuannya, kemudian satu keranjang apel itu kita misalkan dengan X, maka 2 keranjang apel berarti X ditambah X atau sama dengan 2X. Kemudian satu kardus itu kita misalkan dengan Y, maka 2 kardus berarti Y ditambah dengan Y atau sama dengan 2Y. Nah, berikutnya kita akan membuat bentuk aljabar dari ilustrasi gambar berikut. Jika ada satu keranjang apel dan 4 buah apel, maka bentuk aljabarnya adalah untuk satu keranjang tadi adalah X, dan 4 apel itu adalah 4, maka bentuk aljabarnya adalah X ditambah 4. Kemudian, jika ada 2 kardus dan 3 keranjang apel, kemudian ada 4 buah apel, maka bentuk aljabarnya adalah kardus tadi adalah Y, keranjang apel itu adalah X, maka berarti 2Y ditambah 3X ditambah 4, atau kita boleh mengurutkannya sesuai dengan urutan abjad ya, berarti 3X ditambah 2Y ditambah 4. Nah, sampai di sini tentu sahabat sudah paham ya bagaimana membuat bentuk aljabar dari ilustrasi-ilustrasi dari soal cerita. Selanjutnya, mari kita berlatih. Nah, sahabat, selanjutnya untuk lebih memantapkan pemahaman kita tentang bentuk aljabar, mari kita berlatih pada ilustrasi gambar berikut. Ada 6 buah keranjang apel, kemudian ada 3 buah kardus, dan ada 8 buah apel. Bagaimanakah bentuk aljabarnya? Silahkan sahabat isi pada kotak yang ada di bawah ini. Jadi ada 3 buah kotak karena ada 3 jenis di sini. Yang pertama jenisnya adalah keranjang apel, tinggal kita hitung ya. Ada 6 buah keranjang apel, berarti ada 6X. Kemudian ada 3 buah kardus, berarti ada 3Y. Dan yang terakhir adalah ada 8 buah apel, berarti tinggal kita tambahkan konstantanya yaitu 8. Sampai di sini semoga sahabat paham ya tentang bentuk aljabar, unsur-unsur pada bentuk aljabar, dan cara menyederhanakan bentuk aljabar. Nah sahabat, itu tadi penjelasan tentang bentuk aljabar. Semoga dapat dipahami ya. Sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.